suatu kategori. Kalau sepertinya Casper ini dipakai pada skala yang pada data dengan skala kategorikal. Kita biasa sebut skala itu kan ada skala discrete, continue gitu ya, atau kategorikal. Nah, kategorikal itu sama dengan discrete ya. Kalau kita ngomong berarti apa kategorikal atau discrete itu biasanya dipakai pada data dengan skala nominal atau ordinal ya. Jadi misalnya saya punya penelitian, saya punya 100 orang responden. Salah satu variabel penelitian saya adalah jenis kelamin. Nah, dari hasil penelitian saya ternyata jenis kelamin 80 orang itu perempuan, yang 20 orang laki-laki. Nah, berarti kategori tertentu, jadi frekuensi, jadi 80 orang perempuan dari populasi saya. Jadi kan 80 itu adalah sebuah nilai frekuensi dari suatu kategori tertentu. Kalau kita ngomong jenis kelamin kan pasti kategorinya hanya 2 ya, laki dan perempuan. 80 itu adalah jumlah atau frekuensi dari responden dengan kategori perempuan. Nah, berarti data nominal itu selalu dinyatakan dalam bentuk jumlahan atau frekuensi ya. Nah, itu kalau satu variabel. Nah, kalau satu variabel mungkin saya punya variabel jenis kelamin. Tadi saya buat aja distribusi frekuensinya. Yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa, saya hitung persennya ya. Karena apa? Karena biasanya kita tidak atau jarang sekali menggunakan data itu dalam satuan count-nya atau nilainya ya. Tapi selalu kita ngomong dalam persen. Kenapa? Biar kalau bacanya standar, misalnya kalau saya sebut ada 80 perempuan, nah orang masih mikir 80 itu dari berapa orang? Oh 80 itu dari 100 orang, oh berarti 80%. Lain masalahnya kalau saya bilang, oh ada 80% yang berjenis kelamin perempuan. Orang nggak akan nanya, 80% itu dari mana? Nggak akan nanya ya. 80% itu bisa saja dari 40, dari 50, bisa 80 dari 100, bisa 800 dari 1000, dan lain sebagainya. Tapi dengan menggunakan persen itu, dia sudah tergambar dengan rapi, dengan bagus. Nah, itu biasanya kalau saya hanya menggambarkan sebuah variabel dengan data kategori, yaitu bisa ordinal, bisa. Apakah yang seperti itu butuh chi-square? Kayaknya belum butuh chi-square. Tapi nanti kalau data seperti itu yang kita analisis, itu baru kita butuh chi-square. Oke. Nah, saya punya variabel yang lain. Variabel yang lain misalnya level pendidikan atau tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dari 100 orang ternyata 50% itu masih berpendidikan rendah, misalnya ya. Kemudian 30% berpendidikan sedang atau menengah, dan 20% berpendidikan tinggi. Itu cara saya menyajikannya kalau yang saya sajikan hanya sebuah variabel. Bagaimana kalau saya butuh chi-square itu? Kalau saya menyajikannya dalam bentuk dua variabel. Ya. Dua variabel. Misalnya, saya mencari data atau informasi berapa sih dari yang perempuan itu yang pendidikannya rendah. Nah, kan sudah seperti itu. Jadi kita menggambarkannya itu langsung dua variabel itu secara bersama-sama. Berapa sih yang laki-laki yang pendidikannya tinggi, misalnya seperti itu. Nah, di sini saat saya menampilkan data yang seperti itu, saya akan menyajikannya dalam bentuk tabel silang atau biasa kita sebut sebagai tabulasi silang. Atau kita sebut juga cross step. Nah, istilahnya banyak ya. Jadi kalau satu variabel tadi distribusi frekuensi saja sudah cukup. Kalau dua variabel nggak bisa kita pakai distribusi frekuensi. Kita bisa menggunakan tabel silang. Nah, tabel silang di situ mungkin saya akan bercerita, oh 30% dari perempuan ini ternyata pendidikannya rendah atau pendidikannya menengah dan seterusnya. Sebentar ya. Kayaknya ada yang datang. Mohon izin sebentar.
Oke, maaf. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi saya mau mencari berapa sih yang berpendidikan rendah dan dia perempuan, atau berapa sih yang berpendidikan tinggi dan dia perempuan, saya butuh tabel silang. Nah, tabel silang itu statusnya atau fungsinya sama, dia hanya untuk melihat secara deskriptif, sama seperti distribusi frekuensi tadi. Ya. Berapa sih yang laki-laki, berapa sih yang perempuan. Cuman sekarang ditambah, berapa sih yang pendidikannya tinggi dan laki-laki, berapa sih yang pendidikannya tinggi dan perempuan. Jadi di situ sudah ada dua variabel, yaitu variabel pendidikan dan variabel jenis kelamin yang berusaha untuk ditampilkan. Nah, kalau masih tabulasi silang, itu juga masih belum butuh chi-square. Nah, kapan kita butuh chi-square? Kalau saya mau melihat ada enggak sih perbedaan tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Ada enggak sih hubungan antara pendidikan dengan jenis kelamin? Nah, kalau sudah itu yang mau kita buktikan, baru kita butuh chi-square. Ya, jadi datanya berasal dari mana? Datanya tentunya kalau data itu bisa saya wujudkan dalam bentuk cross tabulasi atau tabulasi silang. Ya, jadi melihat perbedaan frekuensi dari dua kelompok atau grup yang saling bebas atau melihat hubungan antar variabel. Nah, kalau ini yang tidak saya mau saya jelaskan, yang tidak saya buktikan, nah baru saya butuh chi-square. Tapi kalau saya hanya mau mendeskripsikan saja, menggambarkan saja kedua variabel itu bersama-sama, ya berhenti di cross tabulasi atau tabulasi silang. Ya, jadi chi-square ini dipakai tentunya setelah kita bisa membuat cross tabulasi. Nanti kalau misalnya saya buat cross tab bunga muda dua variabel jenis kelamin sama tingkat pendidikan, ternyata responden saya perempuan semuanya. Nah, kalau dibuat cross tabulasi kan tidak jadi kalau respondennya perempuan semuanya. Berarti yang keluar apa? Distribusi frekuensi untuk tingkat pendidikan. Karena apa? Karena jenis kelaminnya sama, perempuan semua. Nah, kalau seperti itu berarti juga tidak bisa. Minimal cross tabulasi yang bisa dihitung nilai chi-square-nya itu dia berukuran 2 kali 2. Artinya apa? Variabel pertama 2 kategori, variabel kedua 2 kategori. Itu ukuran paling minimal ya. Nanti boleh berapa? Oh, kalau bolehnya boleh berapa saja, 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4, 4 kali 4 dan seterusnya. Ya. Jadi paling kecil chi-square itu, tabulasi silang yang bisa dihitung chi-square-nya itu kalau ukurannya 2 kali 2. Sekali lagi ya, nanti kalau ada 2 kali 1 atau 1 kali 2, dihitung chi-square-nya pasti dia tidak akan keluar. Ya, oke, ini tentang chi-square. Oke, Hanum Sayidah, ada pertanyaan Hanum dari penjelasan saya yang baru 2 slide itu? Belum ada, Ibu. Oke, jelas tapi ya Hanum? Jelas, Ibu. Oke, nah bagaimana chi-square itu dihitung? Ya, metode yang digunakan adalah kita buat tabel silangnya. Bentuknya kira-kira seperti ini, ya. Jadi ini kalau di sini dituliskan NII. Ya. NII itu apa? Banyaknya responden yang variabel pertama itu dia bernilai 1 dan variabel kedua dia bernilai 1. Itu ditulis di sini N11. Ini N12, berarti apa ini? Variabel pertama bernilai 1, variabel kedua bernilai 2. Jadi NNNN ini adalah sebuah nilai frekuensi, sebuah nilai jumlahan, banyaknya responden. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga R itu apa? Berarti total kolom 1 atau total kolom, total row ya, bukan row ya, baris. Total baris pertama, total baris kedua, dan seterusnya. Sedangkan C ini adalah total kolom pertama, total kolom kedua, dan seterusnya. Nah, kita biasanya menyebutkannya ini adalah tabulasi baris kali kolom. Jadi kalau saya bilang 3 kali 2, berarti barisnya ada 3 kategori, kolomnya ada 2 kategori. Nah, misalnya ini kita contohkan di sini.
Ya, jadi di sini saya mempunyai dua variabel yaitu pendidikan dan jenis kelamin. Jadi saya mempunyai berapa ini? Saya mempunyai 30 orang responden. Ya, saya punya 30 orang responden. 3 orang itu pendidikannya rendah dan dia laki-laki. 10 orang pendidikannya rendah dan dia perempuan. Total yang pendidikan rendah itu adalah 13 orang. Nah, ini total terhadap pendidikan. Pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan tinggi. Yang di bawah berarti ini total yang berjenis kelamin laki-laki dan total yang berjenis kelamin perempuan. Berarti kalau di sini ada 3 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan rendah. Yang di sini ada 3 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan tinggi. Kira-kira seperti itu cara membaca tabulasi silang. Nanti kita boleh juga kita harus bukan boleh juga ya, tapi diharapkan yang nanti akan kita tampilkan selain nilai ini adalah nilai-nilai persen ya. Jadi saya sudah jelaskan di awal. Biasanya kita menggunakan nilai persen biar apa? Biar tidak tergantung pada banyaknya data. Masa kalau kita ngomong, datamu berapa dulu ya, baru ngitung dulu. Oh, datamu 1000, kalau ada 3 orang ya kecil banget. Tapi kalau datamu 10, ada 3 orang ya gede banget kan gitu. Ya karena biar tidak relatif seperti itu, maka biasanya disajikan selain nilai N11, N12 dan seterusnya, nanti akan ditambahkan beberapa nilai persentase yang kita butuhkan. Oke, itu kira-kira bentuk dasar dari tabulasi silang yang nanti akan kita coba hitung nilai chi-square-nya. Hipotesis dari uji chi-square ini ada 2, yaitu hipotesis pertama, hipotesis yang terkait dengan tujuan untuk melihat perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan frekuensi antar kelompok atau grup. Satunya ada perbedaan frekuensi antar kelompok atau grup. Atau bisa juga kita tuliskan dengan kasus kita. Misalnya tadi saya katakan, saya ingin lihat ada tidak ya perbedaan tingkat pendidikan itu berdasarkan jenis kelamin. Nah, saya boleh tulis begitu. Tidak ada perbedaan level atau tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Artinya apa? Berarti saya lagi membandingkan bagaimana sih gambaran tingkat pendidikan laki-laki dan tingkat pendidikan perempuan. Mau dilihat berbeda tidak? Ya, itu kalau saya langsung ke kasusnya, dan biasanya kita akan tulis langsung ke kasusnya biar mudah nanti waktu menyimpulkannya. Nah, satunya ada perbedaan tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Itu kalau permasalahannya adalah perbedaan. Mungkin juga permasalahannya itu hubungan. Jadi boleh saya tulis ada hubungan antara jenis kelamin dan pendidikan. Nah, kapan saya pakai hubungan, kapan saya pakai perbedaan, itu ya boleh dicek aja di latar belakang penelitian. Di tujuan dari penelitian kita, di pendahuluan. Penelitian kita mau lihat apa? Sebentar ya. Oke, maaf ya. Aduh, ini saya nanti hari raya kehabisan maaf nih, bolak-balik minta maaf ya. Sampai mana tadi? Nah, ini hubungan ya. Jadi untuk mencari ini perbedaan atau ini hubungan, dicek dulu di tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian tadi mau lihat apa ya? Mau lihat hubungan atau mau lihat perbedaan? Itu untuk menentukannya. Tapi untuk hitungan statistiknya, baik itu untuk melihat tujuan mau melihat perbedaan, itu sama ngitungnya, nggak ada perbedaan, nggak ada bedanya. Menghitung hipotesis yang ada perbedaan sama hipotesis yang ada hubungan gitu ya. Jadi ngitungnya
terserah ya, sama saja begitu. Tapi untuk menentukan apakah tujuan saya melihat hubungan atau melihat perbedaan, baca dulu tujuan khusus dari penelitian kita. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung atau bagaimana atau apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mengambil kesimpulan apakah hak nolnya ditolak atau hak nolnya diterima dari hipotesis yang barusan saya sampaikan tadi. Ternyata saya butuh nilai yang kita sebut sebagai nilai chi-square. Ya. Nilai chi-square itu diperoleh dari NIJ ya. NIJ tadi kan kita punya N11, N12 yang tadi saya jelaskan, dikurangi dengan ekspektasi dari IJ dikuadratkan, selisihnya tadi ya, setelah itu dibagi dengan IJ lagi. Nah ini berarti NIJ-nya nanti kalau sudah jadi tabulasi silang kan kita sudah dapat. Yang tidak dapat itu adalah EIJ-nya. Nah, EIJ-nya cara mencarinya bagaimana? Ini cara mencari EIJ. Jadi EIJ, ekspektasi IJ itu berarti row ke I, ya, row total berarti total untuk baris ke I, kita kalikan total untuk kolom ke J dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu cara mencari EIJ. Jadi nanti kalau saya punya tabel 2 kali 2, saya punya 4 nilai N, ya. Saya punya 4 nilai NIJ, berarti nanti pasti saya juga akan punya 4 nilai EIJ. Kalau tabel saya tadi 3 kali 2, berarti saya mempunyai 6 nilai, kan gitu ya. Kalau tabelnya yang ini tadi kan, tabelnya kan 3 kali 2 ya. Saya punya 6 nilai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti saya juga akan punya 6 EIJ. Ya, 6 EIJ. Nanti EIJ yang pertama ini, yang E11, ya, nilai ekspektasi 11, berarti saya peroleh dari mana? 13 dikalikan 15 dibagi 30. Yang 10 ini berarti nanti EIJ-nya berapa? Berarti EIJ-nya berarti berapa? 13 dikalikan 15 dibagi 30. Itu cara mencari EIJ. Ya. Kalau EIJ-nya sudah ketemu, kalau EIJ-nya sudah ketemu, nanti gampang mencari chi-square-nya. Kita cari selisihnya, kita kuadratkan, kita bagi dengan EIJ-nya. Kalau saya punya 4 sel, berarti saya juga akan menghitung 4 sel itu saya jumlahkan. Itu adalah nilai dari chi-square-nya. Kalau chi-square-nya sudah dapat, baru nilai chi-square itu kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah ini terpaksa saya harus buka tabel, kalau nggak mau susah, nanti waktu SPSS, selain nilai chi-square, keluar juga nilai signifikansi, atau biasa juga ditulis atau biasa tulis juga dengan p-value. Nah nilai itu akan kita bandingkan dengan alfa kita, alfanya mungkin 5% dan seterusnya. Ya. Alfanya terserah peneliti, biasanya yang umum di bidang kesehatan ya kita gunakan 5%. Kalau alfanya, kalau nilai signifikansi atau p-value kita tadi lebih kecil dibandingkan alfa, maka H0 ditolak. Jadi agak terbalik dengan ini. Kalau ini kan nilai chi-square dibandingkan dengan chi-square tabel. Kalau dia lebih besar, H0-nya ditolak. Tapi kalau p-value, nilai p-value kita bandingkan dengan nilai alfa. Kalau dia lebih kecil, baru H0-nya ditolak. Nah, itu mungkin sedikit yang perlu perhatian saat mengambil kesimpulan apakah H0 ditolak ataukah H0 diterima. Oke, itu ya. Sekarang saya akan ambil ini, mengerjakan, ini praktikum kok ya. Nah, itu kan sekedar review ya, setengah jam review pantes wes. Nah, sekarang baru kita mencoba menganalisis data dengan menggunakan chi-square. Oke, saya share screen, saya share file ya di Zoom, di chat ya. Silakan diambil, itu adalah contoh data SPSS yang nanti akan kita pakai untuk melatih ya atau menghitung nilai chi-square. Bentar, kok nggak bisa dilihat ya? Bentar, saya ulangi lagi ya. Oke, ya sudah terlihat datanya?
Sudah, Ibu. Oke, silakan diambil ya Mbak Zafina. Dibuka langsung SPSS-nya. Saya juga akan buka SPSS. Ya, gimana sudah? Zafina, boleh share screen Zafina? Sudah bisa diambil? Oh ya, Bu, sudah. Oke, silakan share screen. Oke, ya, betul data itu ya. Oke, matur suwun, boleh stop share Mbak. Oke, karena sudah ada salah satu temannya yang sudah bisa buka, insya Allah berarti kelas sudah bisa buka semua ya. Oke, sekarang kita coba analisis ya. Jadi dari data saya share screen ya. Dari data kita itu, apa ini? Nah, ini datanya ya. Nah, dari data ini saya mau bikin tabulasi silang. Sebentar, ini muter terus, sebentar mas saya tutup. Ya, jadi sekarang saya mau lakukan analisis ya. Kalau jenis kelamin, pendidikan, ini saya analisis sendiri-sendiri. Kalau tadi yang saya bilang, ya cukup dengan menggunakan statistik deskriptif ini saja kan, frekuensi, jenis kelamin dikeluarkan, pendidikan dikeluarkan. Ini cukup distribusi frekuensi kan begitu ya. Oh, respondenku 30, 15, 15, ya. 50%, 50% laki-laki sama perempuannya sama prosentasenya. Kemudian untuk pendidikan, yang pendidikan rendah ada 43,3, yang menengah sama juga 43,3, yang tinggi hanya 13,3%. Nah, ini kalau sendiri-sendiri ya. Sekarang saya mau lihat bersamaan. Nah, berarti saya harus bikin tabulasi silang. Tempatnya tetap di deskriptif statistik. Di sini ada cross tab, ya, ada cross tabulasi. Saya klik cross tabulasinya. Oke, saya masukkan seperti gambar yang tadi ya, yang di PPT pendidikan itu sebagai baris dan jenis kelamin itu sebagai kolom. Ini kalau ketuker-tuker hitungan statistiknya enggak salah ya, enggak apa-apa. Jadi misalnya lu punya saya jenis kelaminnya itu saya taruh di baris. Nah,
misalnya seperti itu ya nggak apa-apa, asal pendidikannya ditaruh di kolom ya, jangan ditaruh di baris semua, itu tidak boleh ya. Jadi misalnya ini ketukar nggak masalah baris kolomnya, nanti hitungan statistiknya sama. Oke, setelah itu saya oke. Nah, oke. Nah, ini keluar tabulasi silang. Nah, tabulasi silang ini kan seperti tabulasi silang yang ada di PPT saya tadi ya. Ini tabulasi silang yang ada di PPT saya tadi. Nah, ini kan ya. Jadi 39, 3, 10, 4, 1. Sama outputnya. Karena memang dia berasal dari data yang sama ya. 3, 9, 3, 10, 4, 1. Nah, sekarang saya mau melihat apakah ada perbedaan tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Nah, saya pakai uji chi-square. Tadi di awal katakan chi-square itu selalu dihitung dari tabel silangnya. Nah, jadi letak chi-square itu tidak berdiri sendiri, dia ada di cross tab ya, dia ada di cross tab. Nah, di sini kan tadi cross tab kita. Nah, kalau saya klik statistik di sini, nah, saya centang, nah, ya chi-square-nya, kemudian saya continue, saya oke. Ini chi-square-nya sudah keluar. Ya, cukup sederhana dan gampang kan ya? Oke. Maliki, Muhammad Maliki. Dengar suara Bu Mahmudah, Mas? Halo. Wah, ini saya ditinggal Maliki tidur kayaknya. Ayo siapa yang mau share screen hasilnya yang tidak tidur? Saya mungkin. Oke, Arik ya. Ayo Arik, silakan. Oke, sip. Terima kasih Mas Arik ya. Jadi gampang ya Mas Arik ya bikinnya. Insya Allah ya. Oh, ya sip. Nah, nanti kalau ujian pakai ngentri data Mas. Sekarang nggak pakai ngentri data ya. Coba kalau dosen pengujinya ini datanya tinggal klik-klik kan enak ya. Nggak stres. Soalnya kalau ngentri kan butuh stres duluan. Waduh ini ngentrinya benar apa salah. Oke. Oke ya, itu tadi sudah terlihat ya. Berarti temennya sudah ada yang bisa, berarti tidak ada kendala kan ya. Nah, langsung bisa seperti ini. Nah, sekarang kita mau cek, tadi katanya ada expected ya. Ini NIJ. Kira-kira EIJ itu bisa enggak ya saya keluarkan? Ternyata bisa. SPSS mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan nilai EIJ. Jadi enggak usah dihitung satu-satu ya. Tetap di cross tab ini. Nah, di sini ada sel ya, ada sel. Saya klik selnya. Nah, ini expected-nya. Ada expected. Default dari SPSS itu selalu hanya observe saja, count dari observe saja yang muncul. Jadi kalau mau expected-nya diambil ya silakan expected-nya diklik. Saya klik, saya continue. Saya oke. Nah, keluar ya. Ini adalah expected-nya. 6,5 ini dari mana? 15 dikalikan 13 dibagi dengan 30. Sama. 10, 6,5 ini dari mana? Sama ya. 15 dikalikan 13 dibagi 30. Angka 2 ini dari mana? Expected-nya kok bisa 2? 15 dikalikan 4 dibagi 30. Itu 2. Ya, silakan boleh dicek pakai kalkulator. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka setiap sel ini berarti 3 dikurangi 6,5 dikuadratkan, dibagi 6,5. Itu kita hitung terus. Sel pertama, sel kedua, sel ketiga, sel keempat, sel kelima, sel keenam. 1 dikurangi 2 dikuadratkan, dibagi 2. Nah, kalau sudah 6-6-nya saya hitung semuanya, kemudian saya jumlahkan, nah itu jumlahnya harusnya 6,692. Ya. Jadi di sini nilai chi-square-nya, kalau di sini tertulis lengkap persen chi-square sebesar 6,692. Dengan derajat bebas 2 dan nilai signifikansinya 0,035. Ya. Ini kira-kira hitungan dari chi-square. Nah, saya balik lagi ke tabel ini.
ya. Tabel ini, tabel silang itu, tadi di awal saya katakan, tabel itu jangan menggunakan nilai-nilai absolut atau nilai-nilai mutlak seperti ini. Lebih bagus kalau kita menggunakan nilai persen. Misalnya kalau saya bilang, ada 3 laki-laki yang berpendidikan rendah. Orang kan mikir, itu dari berapa yang berpendidikan rendah? Atau dari berapa yang laki-laki? Atau dari berapa dari semua total responden? Nah, itu relatif sekali, bermasalah sekali kalau nanti kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Bisa saja berubah atau berbeda karena apa? Karena besar sampel yang berbeda. Karena itu menampilkan nilai dalam bentuk persen itu adalah sebuah pilihan yang sangat bagus ya. Jadi saya bisa mengeluarkan nilai persen untuk data-data yang ada di tabel silang. Oke, itu untuk kepentingan deskriptifnya. Kalau untuk kepentingan analitika square-nya ya cukup nilai expected count tadi ya. Tidak ditampilkan pun tidak apa-apa, nilainya juga tetap keluar. Tapi di situ akan bisa menjelaskan lebih banyak ya. Tapi mungkin kalau penelitian yang mungkin nggak ditulis itu enggak, maksud saya enggak dijelaskan semua sampai cara mencari chi-square-nya ya. Karena ya chi-square berapa itu langsung kita tulis. Oke, saya akan coba untuk mengeluarkan beberapa nilai persentase yang biasanya kita butuhkan untuk statistik deskriptif. Oke, dari analisis tadi, deskriptif, cross step. Nah, saya masih di sel tadi ya. Tadi sel saya hanya menambahkan nilai expected saja. Sekarang saya tambahkan nilai persennya. Ini saya centang semua. Nilai persennya saya centang, kemudian continue. Oke. Ini tabelnya jadi rame ya. Kalau tadi awal hanya 1, kemudian jadi 2. Nah, sekarang satu kotak isinya 5. Penjelasannya di sini. Count-nya atau observe-nya ada 3 laki-laki dengan pendidikan rendah. Expected count-nya 6,5. Kemudian di sini ada angka 23,1. Ini apa maksudnya? Persen within pendidikan. Jadi saya membacanya untuk responden dengan pendidikan rendah. Ya, untuk responden dengan pendidikan rendah, 23,1 adalah laki-laki dan 76,9 adalah perempuan. Nah, itu cara membacanya seperti itu ya. Jadi persen ke arah pendidikan di sini 100%. Kemudian di sini ada persen within jenis kelamin. Nah, kalau within jenis kelamin berarti saya membacanya untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki. 20% pendidikannya rendah, 60% pendidikannya menengah, dan 20% pendidikannya tinggi. Total semuanya 100%. Itu cara membacanya. Kemudian ada lagi, sekarang persen terakhir, persen terhadap total. Persen terhadap total ini, berarti kalau di sini ada 3 laki-laki dan berpendidikan rendah, di sini 10%, 10% ini adalah dari 3/30 per total ya. Itu 10%. Yang sering kita pakai itu adalah bisa persen terhadap row maupun persen terhadap baris. Tapi kalau persen terhadap total itu biasanya untuk uji kesesuaian. Jadi jarang sekali untuk penelitian kita menggunakan persen terhadap total. Kecuali memang kita lagi melakukan uji, misalnya saya mau menguji validitas reliabilitas penelitian seseorang. Nah, valid apa reliable enggak, misalnya kuesionernya yang dipakai. Kemudian kita lakukan pengujian, kalau saya yang nanya sama Arik yang nanya kira-kira hasilnya sama enggak. Nah, itu namanya uji kesesuaian. Nah, kalau seperti itu biasanya persen yang dipakai adalah persen terhadap total. Nah, oke, itu kira-kira cara mengartikan persen-persen yang di sini. Oke. Nah, ini mungkin ini bagian dari statistik deskriptif ya. Nanti selalu statistik deskriptif itu selalu tampil ya. Sebelum ngomong chi-square itu chi-square ya cross step-nya dibaca dulu begitu ya. Jangan ngomong chi-square-nya, dan mungkin ini himbauan ya. Jadi nanti kalau membaca chi-square, membaca tabulasi silang itu jangan dibaca semuanya lah. Kalau dibaca semuanya apa gunanya tabelnya muncul kan begitu ya. Biasanya kita hanya membaca yang mayoritas saja.
Misalnya tadi saya menggunakan persen terhadap jenis kelamin, maka akan saya lihat, oh ini 20, di sini 60, di sini 20. Oh mayoritasnya di menengah yaitu 60. Kalau yang perempuan ini 6,7, ini 26,7, ini 6,7. Oh berarti mayoritasnya ada di pendidikan rendah. Jadi nanti waktu membaca atau waktu memberi penjelasan dari tabel ini, maka akan saya katakan, untuk responden laki-laki, mayoritas dalam kurung 60% pendidikan menengah. Untuk responden perempuan, mayoritas atau sebagian besar atau 43,3% berpendidikan rendah. Nah, cukup seperti itu, jangan dibaca satu-satu. Nanti kalau dibaca satu-satu sudah dinarasikan, kemudian dibaca lagi, ya, penuh nanti ya skripsinya. Oke, kemudian saya balik lagi ke chi-square-nya. Nah, chi-square ini apakah sudah cukup? Ini saja. Chi-square itu memang saya bilang tadi di awal uji ini banyak sekali dipakai. Mungkin karena kemudahan daripada uji ini. Uji chi-square itu hanya butuhnya cuma skalanya itu loh, nominal. Nah, kalau ngomong skalanya nominal loh, nominal itu skala paling rendah. Berarti untuk skala yang di atasnya kan boleh semuanya. Berarti kan sebetulnya nggak ada syarat untuk skala data, kan gitu ya. Itu yang pertama. Dan chi-square itu juga tidak ada syarat untuk distribusi. Nah, kalau kita belajar UJT, belajar regresi, masih ditanya, distribusinya normal enggak? Nah, chi-square enggak perlu itu. Jadi nanti jangan sampai uji chi-square terus diuji distribusinya terlebih dahulu. Nah, aneh kalau gitu. Nah, itu ya dalam hal skala dan hal-hal lain yang biasanya ada di statistik parametrik. Tapi kalau kita lihat rumusnya tadi, chi-square itu dihitung dari NIJ dan EIJ. Nah, berarti kan itu ada hitung-hitungan juga, begitu loh. Nah, ternyata benar si chi-square itu mempunyai syarat yang terkait dengan EIJ-nya. Ya. Dia mempunyai syarat yang terkait dengan EIJ-nya. Jadi kapan chi-square itu boleh dipakai? Ternyata kalau saya mempunyai chi-square ukuran, tabulasi silang ukuran 2 kali R kali K, baris kali kolom, ya, saya boleh membaca chi-square jika EIJ-nya yang kurang dari 5 maksimal 20%. Jadi kita masih ingat ya, EIJ itu tadi kalau kita lihat rumus dari chi-square itu satu-satunya rumus yang masih ada di situ. Ya, NIJ kan sudah memang soalnya harusnya ada, data dari kita itu ada di NIJ. Kemudian kita cari EIJ. Ternyata EIJ-nya ini harus ada syaratnya. Nanti kalau saya mau punya chi-square, kemudian saya hitung ternyata EIJ-nya yang kurang dari 5 itu banyak. Nah, hati-hati ya. Cut off-nya banyak dan tidak banyak itu ada di 20%. Kalau masih di bawah 20%, masih diizinkan untuk menggunakan chi-square. Tapi kalau sudah di atas 20%, chi-square tidak boleh dipakai. Ya, itu satu-satunya syarat dalam chi-square. Oke. Ya. Arjun dengan suara bunga muda, Arjun. Dengar, Ibu. Oke, ayo Mas, coba dilihat data saya ini. Kelihatan kan Mas tabulasi silangnya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Nah, coba untuk data sel saya ini mempunyai tabel ukuran 3 kali 2. Kalau ukuran 3 kali 2 pasti di situ ada 3 kali 2 angka. Berarti ada 6 kotak kan ya, ada 6 kotak di sini. Iya, Bu. Ayo, Jun, kotak pertama. Berapa nilai expected count-nya? Yang ya, mana? Bu. Ya. Maaf, Bu, putus-putus. Oh, putus-putus. Yang putus-putus apa ini? Ini lihat monitor saya, yang saya ada kursornya ini. Ini nilai expected count-nya berapa? Wah, kayaknya Arjun bermasalah dengan sinyalnya. Saya pindah saja deh. Ya, Bu, maaf, Bu. Oh, sudah, Apa, Bu? bagus sinyalmu. Ini coba dilihat, Sudah, Bu. yang saya tunjuk dengan kursor ini. Ini nilai expected count-nya berapa? Ayo, yang mana expected count-nya? Yang 6,5, Bu. 6,5. Oke, yang sebelahnya expected count-nya berapa?
Sama, Bu. Sama, oke. Kemudian yang menengah, expected count-nya berapa ini? Iya, sama, Bu. Sama. Yang ini? Iya, sama juga, Bu. Ya, oke. Terakhir, yang tinggi, pendidikan tinggi, berapa expected count-nya? 2, Bu. 2. Yang sebelahnya? Sama, Bu. 2. Oke, Arjun. Dari 6 sel tadi, berapa yang expected count-nya kurang dari 5? Ada 2, Bu, yang di Ada tinggi. 2. Nah, kalau 2 itu kalau dinyatakan dalam persen, berapa persen, Arjun? 2 dari 6 berarti, Bu. Iya, 2 dari 6 dikalikan 100%. Berapa itu berarti? Masuk Kurang dari 20%, Bu. berapa? 12, Bu. Kok 12 sih? Oh, 2 2 itu berapa persen dari 6 gitu, Bu? Sepertiga kan ya, Arjun ya? Iya, iya, Sepertiga itu kalau dinyatakan dalam persen jadi berapa toh ya? 30? Nah, 33, Bu. ya, 33,33%. Berarti boleh nggak saya baca chi-square-nya Arjun kalau kondisinya seperti itu? Gimana, Bu? Ini ya, ini tadi kan nilai yang expected count-nya kurang dari 5, ada 2 dari 6. Ya, 2 dari 6 itu 33,3%. 33. Kalau seperti Iya, itu, Bu. apakah persen chi-square ini boleh saya baca? Boleh saya gunakan? Tidak, Bu, soalnya dia kan maksimal 20%, Bu. Ya, betul ya. Karena maksimal 20%, berarti kalau seperti itu tidak boleh saya menggunakan persen chi-square. Nah, bagaimana alternatif penyelesaiannya? Ini alternatif penyelesaiannya. Ya. Jadi kalau nilai harapan kurang dari 5 itu di atas 20%, maka yang harus saya lakukan itu adalah saya akan gabung ya. Saya akan gabungkan ya, atau di sini mungkin saya pakai istilah dimampatkan, akan dimampatkan beberapa kategori yang ada. Nah, balik lagi tadi, soal kita itu adalah 3 kali 2. Di awal saya sudah katakan, chi-square itu dihitung minimal 2 kali 2. Sekarang syaratnya tidak terpenuhi, sehingga harus ada variabel yang dimampatkan. Jenis kelamin, kategorinya hanya 2. Nah, nggak mungkin saya mampatkan. Kalau 2 kan dimampatkan jadi 1, nanti nggak jadi variabel kan begitu ya. Yang bisa dimampatkan adalah tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan itu kita mempunyai 3 kelompok, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Nah, rendah, menengah, dan tinggi ini yang memungkinkan untuk saya mampatkan menjadi 2 kelompok. Jadi 3 itu saya mampatkan menjadi 2 kategori saja. Nah, sekarang cara memampatkannya, yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah pemampatan yang dilakukan tidak boleh merubah makna dari variabel. Jadi kalau tadi kan kita ngomong rendah, sedang, menengah, tinggi. Ini kalau dimampatkan misalnya rendah dengan menengah gitu kan masih boleh kan? Kemudian dibandingkan dengan tinggi, yang tinggi ini berarti tingginya tetap, yang sedang dengan menengah, rendah dengan menengah jadi tidak tinggi, misalnya seperti itu. Atau yang menengah kita gabung dengan yang tinggi, sehingga nanti ada pendidikan rendah dan pendidikan tinggi, misalnya seperti itu. Jadi mampatkanlah sehingga artinya itu masih tetap begitu. Jangan sampai pendidikan rendah digabung sama pendidikan tinggi, ya bingung nanti. Terus kita sebut apa begitu ya? Karena ada pendidikan tidak menengah gitu ya. Susah kalau seperti itu. Nah, itu teknik memampatkan itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi masalah kita tadi kan expected count. Jadi sebetulnya kalau expected count itu yang dimampatkan atau yang digabung pasti selesai kan begitu ya.
Itu kira-kira logika berpikirnya seperti itu, begitu. Jadi yang expected knock on-nya kecil, kurang dari 5 itu yang harusnya dimanfaatkan, gitu. Ya, jadi dua hal ini yang harus kita pertimbangkan apabila kita mau menggabung antar kategori pada variabel tingkat pendidikan. Oke, saya balik lagi ke ya, saya balik lagi ke data saya yang ini tadi. Ya, jadi saya bisa memampatkan rendah ini dengan menengah, kan begitu ya. Jadi rendah ini aman, menengah aman. Gak apa-apa, saya memampatkan rendah, menengah, kemudian tinggi. Nah, tinggi ini yang jadi nggak aman. Tinggi ini sudah kecil duluan, begitu. Kalau sudah kecil duluan, harusnya tinggi ini yang dimanfaatkan. Yang mungkin tinggi ini saya manfaatkan ke atas dengan menengah. Jadi nanti ada rendah sendiri, menengah digabung sama tinggi. Pasti nanti yang dua-dua ini akan hilang, gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi saya akan memanfaatkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kemudian nanti saya bandingkan dengan pendidikan rendah. Oke, cara memanfaatkannya bagaimana? Saya akan membuat variabel baru di sini. Saya akan membuat variabel baru di sini. Bayangkan data kita ini 1 juta, begitu ya. Jangan dibayangkan data kita 30. Kalau data kita 30 gampang, di entry lagi aja sebanyak 30. Tapi kalau data saya 1 juta kan ya tidak mungkin saya entry lagi. Jadi saya akan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas SPSS untuk melakukan pemanfaatan atau penggabungan kategori. Oke, saya akan menggunakan transform. Nah, saya akan menggunakan recode. Cuman recode itu ada dua, ada recode into same variable dan recode into different variable. Kalau recode into same variable berarti data saya yang awal, yang tadi pendidikan dengan 3 kategori, akan di-replace, akan ditindih oleh si data baru saya yang nanti akan saya ciptakan. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu saya butuh data saya yang asli, saya tidak punya. Nah, itu kira-kira kalau saya menggunakan into same variable. Tapi kalau saya menggunakan into different variable, ini saya akan menciptakan variabel baru, ya. Saya akan ciptakan variabel baru dan data lama saya masih tetap ada. Cuman nanti variabel penelitian saya jadinya nambah, otomatis yang di entry ya, maksud saya yang di entry akan nambah variabel. Oke, demi keamanan, mungkin saya akan menggunakan into different variable saja. Kenapa? Karena variabel saya kan juga nggak banyak, jadi kalau ketambahan juga tidak apa. Oke, saya menggunakan recode into different variable. Saya klik. Oke, apa tadi variabel yang mau dibuat? Pendidikan. Sumbernya tadi mana? Sumbernya pendidikan ini. Saya akan membuat variabel baru. Nah, barunya di apa? Saya kasih didik 2. Didik 2 itu apa sih? Didik 2 itu pendidikan dengan 2 kategori. Ya, saya kasih tulisan di sini. Pendidikan. Nah, ini sama dengan yang awal, tapi ini cuma 2 kategori. Kalau yang pertama tadi kan kategorinya 3. Pendidikan 2 kategori. Kalau sudah saya tulis, saya change. Nah, ini sudah pindah ke sini kan ya, didik menjadi didik 2. Aturan main penggabungannya saya tulis di all in new value. Oke. Ini adalah old value, ini new value. Kalau pada variabel lama pendidikan ketemu 1, maka di variabel baru kasih nilai 1. Tadi rendah kan tetap rendah toh. Nah, kalau saya ketemu 2 pada yang lama, kasih 2 juga pada yang baru. Menengah tetap menengah, kan begitu. Kalau saya ketemu 3 atau tinggi pada yang lama, maka saya akan ganti 2 di yang baru. Kenapa? Karena saya mau menggabungkan 3 itu menjadi 2. Nah, seperti ini. Jadi ini aslinya 1, 2, 3, sekarang menjadi hanya 1, 2 saja. 2 itu gabungan 2 dan 3. Oke ya. Clear seperti ini. Saya continue. Saya oke. Saya cek data saya. Nah, ini sudah muncul data pendidikan saya dengan 2 kategori.
Nah, cuman belum ada labelnya ya. Belum ada labelnya, saya kopas saja. Kopas dari label pendidikan yang di atas. Ini saya kopas, saya copy, kemudian saya paste di bawah. Nah, sudah. Saya tambahkan sedikit revisi tadi. Nah, 1 rendah benar, 2 menengah. Tapi tidak menengah saja, tinggi pun ada di sini. Tinggi ada di sini. Saya change. 3 sudah tidak ada kan? Saya remove. Nah, kemudian saya oke. Nah, sudah rapi data saya sekarang. Oke. Saya stop. Siapa yang mau share screen? Silahkan. Siapa? Arik. Oke, ayo Arik, silahkan kalau mau share screen, Arik. Oke, nah sekarang Arik, tolong dibuat chi-square-nya, tapi pendidikan diganti didik 2, Arik. Ke analisis. Cross tab, ya betul. Diklik. Nah, pendidikan itu diganti didik 2, pendidikan yang kedua, Arik. Row, ya. Sudah, oke. Outputnya tidak bisa kelihatan, Arik. Nah, oke, ya. Bagus ya hasilnya. Nah, jadi di sini langsung keluar tabel 2x2. Ya, langsung keluar tabel 2x2. Sudah gitu, chi-square-nya juga sudah keluar ya. Nah, coba dilihat itu, expected count-nya rendah, itu tetap 6,5 sama 6,5. Tapi menengah tinggi, yang tadinya 6,5 dan 2, sekarang menjadi 8,5, karena digabung ya. Jadi expected count-nya sudah nggak ada yang masalah ini, semuanya sudah di atas 5. Tinggal kita baca chi-square-nya. Coba chi-square-nya, Arik. Ya, di situ kelihatan ya. Ada tambahan enggak? Coba bandingkan dengan chi-square yang tadi 3x2 yang di atas. Oke, stop. Itu hanya ada persen chi-square, likelihood ratio, linear by linear. Coba lagi ke bawah, Arik. Nah, di situ tambah 2. Selain ada persen chi-square, likelihood ratio tetap ada, linear by linear ada, tapi ditambah 2 lagi, yaitu continuity correction dan Fisher exact. Nah, ini jadi menarik ini. Kenapa? Kalau tabelnya 2x2 kok statistiknya banyak ya. Padahal tadi kan linear by linear sama likelihood ratio itu nggak kita pakai, yang kita pakai hanya persen chi-square. Tapi sekarang ada persen chi-square, ada continuity correction, ada Fisher exact, ada 2 lagi yang jadi tambahan. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, ya, boleh stop share, Arik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya share screen lagi untuk materinya ya. Jadi kalau saya mempunyai, oke, sebentar, saya bikin juga kayak punya Arik tadi ya. Nah, ini sama ya. Jadi kalau saya mempunyai tabel 2x2, itu ada kondisi-kondisi khusus. Nah, ini tabel 2x2. Ya. Kalau tabel itu 2x2, chi-square dihitung dengan angka seperti ini. Sebenarnya ini sama dengan chi-square yang ini tadi. Nanti kalau dihitung hasilnya juga nggak beda ya, sama. Cuman chi-square 2x2 itu ada tambahan ini loh. Min n per 2. Ini yang namanya ada sedikit koreksi untuk rumus dari chi-square yang sebenarnya. Ya, kenapa koreksi ini diadakan atau diperlukan? Jadi begini, chi-square itu, tabel chi-square itu adalah sebuah tabel distribusi yang kontinu, walaupun dia dipakai untuk data yang diskrit atau kategorikal. Tapi distribusinya itu adalah distribusi yang kontinu. Nah, kalau ada sebuah data diskrit dengan dikotom, ya, dengan dikotom dengan hanya 2 pilihan, seperti ini kan 2x2 itu hanya ada 2 pilihan, maka
pendekatan yang digunakan harusnya bukan menggunakan pendekatan chi-square, tapi distribusinya berubah menjadi distribusi diskrit, yaitu salah satunya yaitu distribusi binomial. Nah, karena distribusinya yang dari kontinu menjadi diskrit tadi, sehingga perlulah untuk dilakukan koreksi kalau kita mau bandingkan dia dengan distribusi yang kontinu. Nah, koreksi ini yang biasa kita sebut sebagai koreksi Yates, karena nama penemunya adalah Yates. Ada juga yang menyebutkan ini adalah koreksi untuk kontinuitas. Jadi dari diskrit ke kontinu itu butuh dikoreksi. Istilahnya continuity correction. Itu ya. Jadi ini khusus untuk tabel 2x2. Oke, berarti kalau output saya tadi, kalau output saya tadi berarti bagaimana? Ini tabelnya 2x2. Sehingga saya tidak boleh pakai persen chi-square, maka yang saya gunakan adalah continuity correction. Ya, jadi yang saya gunakan adalah nilai chi-square yang 4,887 bukan 6,652 dengan nilai P sebesar 0,027. Nah, nilai P inilah yang nanti akan kita bandingkan dengan alfa kita. Kalau alfa saya menggunakan 5% atau 0,05, apa kesimpulannya? Reyarsa. Rey, aduh, panggilannya siapa? Arindra? Reyarsa, Ibu. Oh, panggilannya Reyarsa. Mau tak pikir Arindra. Ayo Mbak, ini Mbak ya. Jadi p-value saya Mbak atau signifikansi saya 0,027. Saya mau menggunakan alfa 5% Mbak. 0,05. Kesimpulannya H0 diapakan Mbak Reyarsa? H0 diapakan? H0 dikantongi. Ayo. Alfanya kita pakai 5%, Mbak. 0,05. P-value-nya 0,027. Tadi saya sudah menjelaskan loh ya. Yang kecil ditolak, Ibu. H0 ditolak. Oke, karena lebih kecil H0 ditolak. Artinya apa Mbak Rey kalau H0 ditolak itu? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada hubungan antara pendidikan sama jenis kelamin, Ibu. Aku ngomong perbedaan loh tadi loh. Ayo, ada hubungan atau ada perbedaan tadi soalnya yang awal tadi Bu Mamuda ceritanya? Ada perbedaan. Ya, jadi ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu kalimat ini berhenti di 0,027 itu. Nah, nanti harusnya kita tambahkan penjelasan di sini. Bagaimana bedanya? Penjelasannya nanti akan kita lihat. Oh, yang laki-laki itu mayoritas, ya gini kan? Mayoritas berpendidikan menengah dan tinggi itu 70,6%. Sedangkan yang perempuan itu mayoritas dia berpendidikan rendah. Berapa? Dia 66,7%. Jadi mayoritasnya sudah berbeda antara laki dan perempuan itu. Itu yang menyebabkan chi-square-nya mendukung. Berarti apa? Ada perbedaan tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin. Oke, itu ya. Nah, ini misal ya. Misalkan di sini ada salah satu expected count yang kurang dari 5, ya. Yang kurang dari 5 kan sudah tidak bisa dimampatkan lagi kan ya. Kenapa tidak bisa dimampatkan? Lah tabelnya sudah 2x2. Lah kalau itu terjadi bagaimana? Atau misalkan ini tadi, misalkan ini yang saya gabung rendah menengah, otomatis tinggi ini kan masih 2,0 kan ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Padahal persen chi-square jelas nggak boleh dibaca, karena tabelnya 2x2, jadi persen chi-square tidak boleh dibaca pada tabel 2x2. Continuity correction, syaratnya tadi tidak memenuhi, karena syaratnya jelas.
20% maksimal yang kurang dari 5. Ini tadi 2 itu 50% yang kurang dari 5. Nah, kalau itu terjadi, maka alternatif berikutnya adalah Fisher exact. Fisher exact ini adalah uji chi-square yang tidak memakai syarat, begitu ya. Kalau tadi percent chi-square dan continuity correction itu tetap harus diperhatikan syaratnya. Tapi Fisher exact itu tidak ada syarat yang terkait dengan EIJ. Ya, jadi nanti kalau double 2 kali 2 itu yang dipakai kalau tidak continuity correction ya Fisher exact. Kalau memenuhi syarat continuity correction. Kalau tidak memenuhi syarat Fisher exact. Kalau tabelnya di atas 2 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 4, 2 kali 4 dan seterusnya, maka kemungkinan yang dibaca adalah percent chi-square karena continuity correction tidak akan keluar pada tabel di atas 2 kali 2. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian satu lagi, misal kelompok 3, kelompok ini tidak mungkin dimampatkan atau tidak mungkin digabung. Misalnya, bisa saja pembimbingnya, oh enggak Bu, jangan, rendah ya rendah, menengah ya menengah, tinggi yang tinggi, nggak boleh digabung. Atau bayangkan ini data ini tentang status gizi, kurang, normal, obes, begitu. Kan tidak mungkin kita menggabung kurang sama normal. Kurang sama normal itu beda banget. Normal sama obes itu juga beda banget. Rendah normal kurang digabung sama obes tambah beda banget begitu. Kalau misalnya saya menemui kondisi seperti itu, percent chi-square sudah tidak bisa dipakai, mau dimampatkan nggak boleh. Nah, harusnya kita pakai jalan keluar yang Fisher exact tadi, karena Fisher exact itu tidak mensyaratkan yang 20% tadi. Nah, ternyata Fisher exact itu bisa diminta. Kalau tabel 2 kali 2 memang Fisher exact itu otomatis keluar. Tapi kalau tabelnya di atas 2 kali 2, Fisher exact harus kita minta, kita pesan begitu ya. Jadi caranya bagaimana? Ini saya balik ke sini, analisis. Kemudian saya ke deskriptif, cross tabulasi. Nah, ini pendidikan saya balikkan ke pendidikan awal ya, yang 3 kategori. Kalau saya pakai gini kan pasti nanti nggak bisa dipakai kan percent chi-square-nya. Oke, di sini ada exact di atas sendiri. Di sini ada exact, saya klik exact-nya. Saya klik. Nah, default dari SPSS itu kita selalu menggunakan asymptotic only. Kalau saya mau mengeluarkan Fisher, maka ini saya pindah ke exact. Nah, sudah. Kalau sudah, saya continue. Setelah continue, saya oke. Nah, sudah. Tabel saya tetap 3 kali 2, percent chi-square tetap tidak memenuhi karena 33,3%, tapi Fisher exact keluar. Nah, akhirnya Fisher exact bisa saya baca. Itu kalau memang tabelnya mau tetap 3 kali 2. Jadi saya bisa pakai Fisher exact pada tabel dengan posisi 3 kali 2. Kalau tadi tabelnya yang dipakai dimampatkan menjadi 2 kali 2, kita bisa menggunakan continuity correction karena syaratnya memenuhi untuk menggunakan continuity correction. Oke. Itu kira-kira untuk chi-square. Ada pertanyaan untuk saya? Ibu izin memastikan, boleh? Boleh. Kalau misalkan dari awal memang soalnya itu 2 kali 2 berarti tetap bacanya yang Pearson ya Bu, karena di dalamnya tidak ada koreksi, begitu ya? Loh, kalau 2 kali 2 ya tidak boleh persen. Kalau tabel itu 2 kali 2 dari awal atau kita mampatkan, pasti yang dibaca itu kalau tidak continuity correction ya Fisher. Oh gitu Bu, saya kira kalau misalkan dari awal memang 2 kali 2 boleh baca yang Pearson kayak gitu. Boleh. Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Oke, jadi Mbak Zanifa ya dan teman-teman yang lain. Jadi kalau tabel dari awal 2 kali 2 ya tetap 2 kali 2 itu kondisi spesial ya. Jadi bacanya kalau enggak continuity correction ya Fisher. Itu pun keluarnya otomatis gitu. Tapi kalau tabelnya lebih dari itu yang kita baca harusnya percent chi-square begitu. Nah, kalau tidak memenuhi syarat yang dimampatkan tadi nanti mentoknya di angka 2 kali 2. Tapi kalau misalnya saya tidak mungkin dimampatkan Bu kategorinya ya, boleh gunakan exact probability. Nanti Fisher exactnya bisa keluar walaupun tabelnya tidak 2 kali 2. Oke, gitu ya. Iya Ibu. Ya. Aman ya Mbak? Monggo silakan yang lain barangkali selain Mbak Zanifa.
Andini ada pertanyaan Andini Tania. Ya, ini saya sudah jelas. Oh, udah jelas. Oke, terima kasih Mbak Andini. Oke, ya, itu tadi kalau kasusnya tentang uji atau pengujian terhadap ada tidak perbedaan. Coba sekarang kita mencoba untuk yang hipotesis yang lainnya. Sorry. Tadi mana PPT saya? Nah, tadi kan hipotesisnya ada 2 ya. Itu tadi yang perbedaan sudah. Nah, ini coba kita mau melakukan menguji apakah ada hubungan atau tidak gitu ya. Ada hubungan atau tidak. Oke. Saya stop share saja. Biar mahasiswa saja yang ngeklik ya. Saya kasih komando saja. Yuk. Siapa yang mau? Kok sing gelem arik maneh. Kok sing pinter arik terus laan. Ya Rik ya. Selain Arik, siapa? Putri Zihana Biha. Putri. Putri ini ke ano. Put. Kalau enggak bisa share screen enggak apa-apa, tapi ngomong Put. Atau on cam Put, buat Bunga Muda Put. Wah, tuh. Apa bunuh nih, yang on cam bunuh nih. Put. Yes. Dicoret aja jenenge Putri dari daftar yang hadir ya. Masih tidur, Bu. Masih tidur. Jamnya tidur, Bu. Oh ya sudah, tapi pikir masak nyiapin makan siang. Maaf Ibu, masih kerudungan. Oh, masih kerudungan. Ayo Put. Ya. Putri, nggak bisa share screen, Putri. Ya Ibu, mohon maaf saya lagi di perjalanan Ibu. Oh, wah keren dong. Ya, saya lihat mukamu. Walaupun di perjalanan kelihatan ya mukanya ya. Ya enggak apa-apa, enggak share screen. Tapi on cam saja deh buat Bunga Muda. Di perjalanan kok masih pasang kudung itu gimana ya maksudnya? Oh, sehari-hari nggak kudungan maksudnya? Ya Ibu, saya di mobil Ibu. Ini tadi baru kerudungan. Kudungnya baru dilepas, mau dipasang. Oh, lah ya di perjalanan nggak pakai kerudung maksudnya gitu loh. Kan di perjalanan toh. Loh kalau di mobilnya deh kocoknya 100% Mbak Irung ya Mbak Irung plus. Oh, nggak pakai kerudung. Soalnya perasaan kalau kita di mobil selalu pakai kerudung ya. Kalau kerudungan loh itu ya. Kalau kerudungannya memang kerudung 100% loh ya. Biar Bunga Muda saya ajak ngobrol biar nggak stres. Biar mahasiswanya tidur semua soalnya. Oh ya nggak apa-apa. Lo Putri nggak metu-metu Rek. Ayo Put. Saya cuma mau ngecek apakah senyummu semanis fotomu gitu loh. Gak gelem Bu Nune, nggak apa-apa. Kayaknya lagi belok. Yang mau saja. Oke, siapa yang mau share screen? Dan bisa share screen. Kadang-kadang kan kalau ditandai aja Bu. Yang nggak mau share screen, nggak mau ini nanti dapat K-square ngonai enak. Ujian dapat K-square. Oh. Ayo siapa? Kayak Nova gitu. Ibu saya mau coba, tapi kalau lemot mohon maaf ya Bu. Oh Sabrina, nggak apa-apa Sabrina. Lemot itu malah seneng. Ya nanti kan pelan jadinya. Kalau baik Ibu. Saya izin mau share screen dulu. Oke, monggo. Ini ya Bu, data yang tadi. Iya, data yang tadi. Waduh. Sabrina. Bu. Lupa. Ya. Jadi oke. Sabrina, sekarang itu saya lagi punya masalah mau melihat ada tidak sih hubungan antara jenis kelamin sama status gizi. Jadi saya mau membuktikan ada tidak hubungan antara jenis kelamin sama status gizi. Ayo Sabrina, silakan dikerjakan Chi-square-nya. Ya. Oke.
Nah, pintar gini loh. Saya senang kalau gini loh. Ini loh, 1 detik loh rek metu rek anggone. Ya. Oke Sabrina, jadi di situ ada status gizi, respondennya tadi kan tetap ya 30, ada hubungannya dengan jenis kelamin laki perempuan. Oke Sabrina, yang mana yang dibaca Sabrina kalau kondisinya seperti ini? Untuk menjawab apakah ada hubungan. Menurut saya pakai yang Fisher exact Bu, karena expected count-nya yang status gizi di obesitas itu kurang dari 5 semua. Jadi kan kalau misalnya kayak gini, jadi 2/4 alias 50% gitu Bu. Betul, itu di bawah juga sudah ada penjelasannya ya Sabrina ya. Oh iya Bu, saya juga baru baca. Pinter. 50% berarti harus pakai Fisher exact. Nah, Fisher exact-nya berapa Mbak nilai p-value-nya? Yang 0,14 itu bukan Bu? 0,0. Awas. 0,014 itu ya Bu? 0, itu depannya masih ada nolnya, itu kan titik 014. Nanti jangan keliru ya, ini fatal kalau keliru. 0,014. Oke. Kalau alfa saya 5%, apa kesimpulannya Sabrina? Itu H0 ditolak, H1-nya diterima. Jadi ada perbedaan antara ada hubungan antara status gizi dengan jenis kelamin. Ada hubungan antara status gizi dengan jenis kelamin. Oke, ada hubungan antara status gizi dengan jenis kelamin. Oke, terima kasih. Boleh stop share, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih juga. Iya, gampang kan ya? Oh, itu loh, besok minggu depan atau 2 minggu lagi itu kan sudah ujian, itu harus bisa share screen ya. Soalnya nanti pengujinya itu melihat kerjaan kita itu dari share screen kita. Kalau kita nggak bisa share screen ya, terus sing di video apa nih? Ya, gak lulus gitu aja lah Bu, gitu aja kok repot. Gak repot kalau saya share screen nggak bisa, ya udah nggak lulus gitu aja. Stres aku. Iku Bu Nuni itu ngomongnya gak stres-stres tapi kok nadanya kayak stres ya. Ya, saya akan buat seperti punya ini tadi Sabrina tadi ya. Saya bikin cross tab. Nah, pendidikannya, status gizinya. Oke, ya, sama hasilnya ya Mbak Sabrina. Oke. Nah, sampai di sini saya tadi sudah dapat kesimpulan ada hubungan. Nah, ini uji ini juga sama dengan hubungan-hubungan waktu kita belajar parametrik. Kita pernah belajar koefisien korelasi person ya. Jadi kalau skala data saya rasio interval, saya mau melihat hubungan, saya akan menggunakan korelasi person kan gitu ya. Mungkin masih ingat. Nah, korelasi person itu juga sama, dilihat dulu ada tidak hubungan. Kalau ada hubungan, baru nanti ditanya sekuat apa hubungan itu atau bagaimana hubungan itu. Nah, bagaimana atau kuat hubungan itu kita bisa hitung dari yang kita sebut sebagai koefisien korelasi person. Ada koefisien korelasi person, ada koefisien korelasi Spearman mungkin ya. Nah, tapi kalau chi-square, kalau skala datanya rasio interval yang kita hitung dari data crosstab ini, kita tidak bisa menghitung koefisien korelasi seperti person maupun Spearman. Yang bisa kita hitung itu adalah koefisien asosiasi. Nah, tentunya koefisien asosiasi ini kita hitung setelah saya dapat pernyataan ada hubungan antara jenis kelamin dan status gizi. Ya, di mana ngitungnya? Nah, ini saya punya analisis ya. Saya tetap kayak tadi, cross tab kayak tadi. Nah, ini di statistik. Nah, kalau dari tadi yang kita centang hanya chi-square saja kan ya. Ada banyak statistik yang di sini yang bisa kita keluarkan. Ini ada nominal ya. Kalau koefisien asosiasinya itu kalau skala datanya nominal,
Saya boleh pakai kontingensi, ya pakai pi, lambda. Kalau ordinal saya boleh gamma, Sommer, Kendall. Kalau nominal integral saya boleh pakai eta. Ini adalah koefisien asosiasi yang bisa kita pakai, yang disediakan oleh SPSS. Selain itu, dia juga punya, ini ada 4 nilai yang lain, ada Cochrane. Ini nanti kalau saya mau menguji banyak variabel, di mana beberapa variabel itu adalah confounding. Jadi saya mungkin akan menggunakan Cochrane, Mantel-Hansel. Kemudian di sini ada kappa. Ini yang tadi saya ceritakan. Kalau saya mau menguji kesesuaian hasil penelitian atau hasil kuesioner dari satu responden ke responden lain, atau dari satu surveyor ke surveyor yang lain. Nah, ini saya akan menggunakan kappa ini. Ini namanya uji agreement and disagreement gitu ya. Kita biasanya menerjemahkan dengan kesesuaian. Kemudian risk. Risk ini yang biasa kita pakai, kita mengeluarkan RROR. Nah, ini pakai risk yang di sini. Kemudian ini McNemar. McNemar itu untuk uji related, tapi datanya digotong. Nah, saya boleh menggunakan McNemar. Nah, ini mungkin 4 hal ini agak berbeda dengan chi-square yang ada di atas ya. Nah, untuk koefisien asosiasi saya akan menggunakan yang ini saja, kontingensi. Ya, kenapa? Karena data saya, jenis kelamin saya itu nominal begitu lah ya. Mungkin status gizinya mungkin orang menganggap ordinal, tapi kan ordinal by nominal enggak ada, adanya ya nominal ini ya. Skala data boleh turun, enggak boleh naik begitu. Jadi saya harus menggunakan yang paling rendah ya. Saya menggunakan kontingensi koefisien, saya continue, kemudian saya oke. Nah, oke, keluar nilainya. Ini nilai koefisien kontingensi. Jadi nanti untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan, tetap kita menggunakan chi-square yang di atas. Bisa saja percent chi-square, bisa saja continuity correction, bisa saja Fisher, ya. Untuk nilai untuk menyatakan ada tidak hubungan. Setelah ada hubungan, baru kuat hubungannya saya ukur dengan menggunakan value pada kontingensi koefisien, yaitu 0,454. Di sini ada eksaknya, tapi nggak usah digunakan, karena nilai p-value itu baru kita pakai atau sudah kita pakai pada saat kita menyatakan ada hubungan. Jadi kalau dia sudah ada hubungan, berapapun nilai value pada koefisien asosiasi, kita anggap dia signifikan. Koefisien asosiasi nilainya antara 0 sampai tak berhingga, tapi biasanya maksimal 1 ya. Nah, nilai itulah yang nanti akan kita pakai untuk menerjemahkan arti dari 0,454 ya, tengah-tengah, mungkin hubungannya ya cukup kuat begitu. Tapi yang jelas ini hubungannya signifikan karena tadi di Fisher exact sudah dibaca sama temannya tadi nilainya 0,014 dibandingkan dengan 5%, hasilnya H0 ditolak, artinya ada hubungan. Kuat hubungannya diukur dengan menggunakan 0,454. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi, kalau hipotesis saya perbedaan, di chi-square selesai. Tapi kalau hipotesis saya hubungan, mungkin saya perlu menambahkan analisis yang terkait dengan koefisien asosiasi. Tentunya koefisien asosiasi baru kita hitung kalau dari pengujian sebelumnya kita peroleh kesimpulan ada hubungan antara variabel satu dan variabel yang kedua. Oke, silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Monggo. Ibu sudah cukup jelas, tapi saya boleh nanya lagi nggak? Boleh, Janifa. Kan tadi hasil yang apa tuh? Yang ngitung kontingensi koefisien, ya. Itu kan value-nya itu 0,454, kan berarti itu jauh dari 1. Kalau diinterpretasiin itu berarti gimana ya, Bu? Ya. Gini Mbak Janifa. Aduh. Ya, jadi nilai koefisien asosiasi itu tadi saya katakan dari 0 sampai 1 gitu ya. Tapi sebetulnya kayaknya mungkin secara teoritis bisa barangkali ya lebih dari 1. Tapi 0 sampai 1 enggak sebetulnya ya kalau dari hitungannya ya. Nah, apakah ini bagaimana saya menerjemahkan apakah ini kuat kurang kuat dan lain sebagainya gitu kan gitu ya.
Boleh, Mbak Zanifa boleh baca textbook, cari ahli-ahli statistik di bukunya, misalnya yang menyatakan, oh kalau 0 sampai dengan 0,25 itu lemah, 0,25 sampai 0,5 itu sedang, 0,5 sampai 0,75 itu kuat, 0,75 ke atas itu kuat sekali. Boleh, Mbak. Pakai itu juga boleh. Jadi waktu menerjemahkan pakai itu boleh. Tapi kalau saran dari saya biasanya akan saya bandingkan dengan hasil penelitian saya sendiri. Kan tidak mungkin kan saya bikin penelitian hanya jenis kelamin saja yang saya pakai untuk melihat hubungannya dengan status gizi. Pasti ada variabel-variabel yang lain kan. Mosok ono penelitian skripsi terus variabel mek loro kan enggak mungkin toh ya. Atau masa sih status gizi itu hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau hubungan dengan jenis kelamin, mungkin saya pasti akan punya banyak variabel yang lain. Misalnya kira-kira yang berpengaruh terhadap status gizi jenis kelamin, faktor usia barangkali. Kalau sudah tua-tua gini kan enggak ribut toh. Kalau yang masih muda-muda itu kalau gendut sedikit ribut. Kalau saya gendut banyak juga nyantai gitu misalnya. Kemudian apa asupan? Nah ini pasti secara teori pasti benar ya. Makan banyak ya gendut, makan nggak makan ya kurus gitu. Nah, itu kan logikanya kan seperti itu. Nah ini kan banyak variabel-variabel kira-kira yang kira-kira berhubungan dengan status gizi. Nah, nanti harusnya antar variabel itu saja Mbak Zanifa yang dibandingkan. Misal tadi usia jenis kelamin ternyata 0,454. Kemudian usia ketemu koefisien asosiasinya itu 0,6. Asupan ketemu asosiasinya itu 0,8. Nah, Mbak Zanifa bisa bilang yang dominan berhubungan dengan status gizi itu asupan begitu. Walaupun variabel-variabel lainnya itu juga berhubungan, tapi yang mempunyai hubungan paling erat itu adalah asupan makanan, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung bandingkannya dengan yang lain-lain atau bandingkan dengan textbook misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang misalnya, oh di textbook nulis 0,5 sampai 0,75 itu kuat. Ternyata hitungan kita, data kita ada di situ semua, 0,51, 0,58, 0,6. Nah, terus kita ngomong kuat semua. Kan enggak toh? Nah, tetap kita harus membandingkan antar variabel itu untuk menunjukkan mana yang lebih kuat hubungannya. Itu kira-kira Mbak Zanifa. Tapi kalau misalnya saya kok pusing ya Bunga Muda, saya pakai textbook aja deh untuk pakai patokan mana kuat, mana kurang kuat. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Begitu kira-kira. Paham? Paham Ibu, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Sami-sami. Oke. Berikutnya saya juga memberikan contoh soal ya waktu di Hebat e-learning. Oke, saya share screen. Saya punya contoh soal. Nah. Ini contoh soal saya. Ini hampir mirip dengan tadi ya. Cuman ini pendidikan 3 kategori, ini penghasilan. Nah, pendidikan sama penghasilan. Kalau tadi kan pendidikan dengan jenis kelamin. Nah, terus ini ya, ini contoh yang mungkin lebih sedikit datanya ya. Oke. Misalnya saya mempunyai soal yang bentuknya seperti ini. Ini saya mungkin hanya akan menambahkan cara entry datanya ya. Kalau data yang saya berikan tadi, yang dalam bentuk SAV itu, yang bentuk SPSS, itu kan ada 30 responden. Akhirnya respondennya itu nomor 1 sampai nomor 30 kan tadi data yang di SPSS itu, karena itu data mentah yang saya berikan. Ya, jadi mungkin data ini saya peroleh dari kuesioner gitu. Oh, nomor 1 laki-laki pendidikannya kan ini saya entry dari kuesioner. Jadi kalau ada 30 orang ya 30 nomor di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai raw data atau data mentah. Tapi mungkin kadang-kadang kita butuh menganalisis tapi datanya sudah dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau pakai manual ini lebih gampang kan ya. Kalau manual kan mesti bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak mungkin membuat tabel silang sendiri kan. Kalau manual tabel silang sendiri nanti neli satu-satu gitu sama dengan waktu belajar statistik deskriptif yang pertama ya, dasar biostat itu ya.
Bikinnya seperti itu satu-satuan, itu lama begitu. Nah kalau datanya seperti ini, bagaimana saya menghitungnya dengan menggunakan SPSS gitu ya? Kalau di sini lebih gampang dihitung manual karena sudah ada tabel silangnya ya. Nah, SPSS kan tadi bentuknya seperti data mentah tadi. Apakah saya bisa membuat tabel bentuknya seperti ini tapi dengan SPSS? Jadi ini apa? Beda cara entry ya. Jadi ternyata SPSS bisa saya membuat tabel ini dengan menggunakan entry yang jauh lebih sederhana. Oke. Ya, saya siapkan entry-nya. Ya, saya pakai data baru ya. New data. Oke. Clear, bersih ya data saya. Saya mau masukkan data hasil penelitian ini tadi. Nah, jadi di sini ada 3 orang yang selalu pakai APD tapi dia mengalami kecelakaan. Ada 7 orang yang kadang-kadang pakai APD, dia mengalami kecelakaan juga. Yang pernah mengalami kecelakaan ada 10 orang. Yang di sini yang tidak pernah mengalami kecelakaan ada 28 orang. Jadi total responden saya adalah 38 orang. Ya, saya mau melihat ada tidak ya hubungan antara pemakaian APD dan angka kejadian kecelakaan kerja. Itu yang saya mau lihat. Oke, data sudah jadi, saya mau ngitung chi-square, tapi saya butuh mengentry. Nah, cara yang entry yang lebih singkat, kalau datanya sudah jadi, tabelnya sudah jadi seperti ini, kita bisa mengentry dengan menggunakan konsep pembobotan. Jadi sekarang saya entry dulu sel yang ada di dalamnya. 37253. 37253. Oke. Saya kasih label. Ini apa ini? Ini data. Ini data yang nanti akan saya pakai untuk bobot ya. Nih. Tapi ya seperti ini. Oke. Kemudian saya mau buat field baru lagi. Saya mau buat field baru lagi yang isinya tentang pemakaian APD. Jadi variabel baru lagi pemakaian APD dan kecelakaan kerja. Oke. Saya mau bikin variabel baru tentang APD ya. APD, saya kasih label biar saya tidak lupa. APD kalau 1 itu selalu pakai APD, gitu ya. Kalau 2 itu kadang-kadang. Ya. Oke. Nah, variabel kedua saya sudah. Kemudian saya buat variabel ketiga saya, yaitu variabel kecelakaan kerja. Celaka. Kalau celaka gini bingung, nah harus di label ya. Kalau APD nggak saya label nggak apa-apa, karena orang mesti ngerti APD. Kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja, value-nya 1 itu adalah pernah. Gitu ya tadi ya. 2 tidak pernah. Tidak pernah. Oke, saya add, oke. Sudah selesai, sekarang saya lakukan entry-nya. 3725, saya lihat lagi, biar tidak salah. 3 ini menggunakan APD dan pernah mengalami kecelakaan. Dia menggunakan APD selalu dan mengalami kecelakaan. Oke. Kemudian 7 itu menggunakannya kadang-kadang dan mengalami kecelakaan. 7 itu menggunakannya kadang-kadang dan dia mengalami kecelakaan. Oke, kemudian 25 itu dia selalu pakai APD dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Selalu pakai APD dan dia tidak pernah mengalami kecelakaan. Oke, kemudian 3 ini kadang-kadang menggunakan APD dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Kadang-kadang menggunakan APD dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Oke. Nah, sekarang saya akan lakukan pembobotan pada data saya.
Arti ini nanti saya berharap saya akan entry tulisan selalu, pernah ini sebanyak 3 kali. Saya akan entry kata kadang-kadang pernah sebanyak 7 kali, kan gitu nanti ya. Ini selalu tidak pernah itu sebanyak 25 kali, atau kadang-kadang tidak pernah sebanyak 3 kali. Nah ini bisa saya boboti data saya. Nah bagaimana caranya? Kita menggunakan data, ini ada data, kita klik, ini di bawah ada with case. Ya, ada with case. Setelah with case saya klik with case-nya ya. Nah, default dari SPSS itu selalu download with case, jadi nggak pernah diboboti, ya, nggak pernah diboboti. Karena itu sekarang saya ganti with case by diboboti. Data bobotnya tadi di mana? Di variabel yang saya kasih nama data. With case by data. Nanti kalau macam-macam by apa itu boleh ya. Ini saya hanya ngomongnya tadi by data. Oke, kalau sudah seperti ini, saya oke. Kalau benar, waktu kita buka data ini, di paling bawah kanan ada tulisan with on. Jadi nanti kalau menganalisis, jangan dilihat ini APD hanya satu, pernah ini hanya satu, enggak. Ini nanti sudah selalu terboboti karena saya sudah memboboti data ini. Ya, kalau mau cek, coba apakah ini data sudah bisa jadi tabel silang seperti contoh soal, saya coba di sini. Analisis, cross tabulasi, saya riset semua. Oh, ini sudah riset semua ya. APD saya taruh di baris, kecelakaan kerja saya taruh di kolom. Oke, setelah itu saya oke. Hasilnya sudah sama dengan contoh soal tadi kan ya. Ya. Jadi artinya apa? Saya sudah bisa bikin tabel silang dengan cepat gitu ya. Saya sudah bisa lakukan entry data di SPSS dengan cepat dengan menggunakan pembobotan ini. Jadi saya bisa memakai NN-nya ini. Nah, langsung saya pasang, saya boboti. Jadi tidak perlu saya entry sebanyak 38 kali. Nah, ya nggak apa-apa Bu Mamuda 38 ya 38 kali enggak apa-apa. Kalau 1000 kali ya apa-apa barangkali ya capek begitu loh ya. Jadi ini kira-kira cara praktis apabila kita sudah mempunyai tabel silang. Oke, saya stop share. Siapa yang mau share screen? Ya silakan share screen. Ini rumah saya sudah gelap gulita mau hujan. Semoga enggak mati lampu atau enggak bermasalah dengan internet. Ayo, siapa yang mau share screen? Saya coba share screen. Oke, Arik. Wah, Arik nanti belum ujian tak kasih nilai 100 deh, Arik. Kamu dari tadi share screen terus. Siap, Bu. Ayo, silakan, Arik. Ini share screen outputnya atau datanya dulu? Yo, outputnya lah. Saya nggak penting datanya, pokoknya outputnya bener aja lah. Oke, rapi. Ya, Arik. Sudah, bagus. Arik, sekarang tolong bikin chi-square-nya, Arik. Jangan Mbak ini. Atau mungkin ganti Rizal. Rizal, kamu mau share screen, Rizal? Saya belum coba masukin itunya tadi. Oh, belum coba masukin datanya. Ya wes, Arik, ayo Arik. Itu apa? Kenapa? Apa mau masukin data sama bunga muda? Masih memperhatikan tadi, Bu. Belum coba. Ya, oke. Ya. Mas Rizal. Nanti kalau bingung-bingung tak ke Arik ya. Arik, sekarang kamu bikin chi-square-nya lengkap, Rik. Ya, cross tab. Ya. Oke. Ya. Selnya kamu sudah pasang, Rik? Apa, Ibu? Selnya kamu sudah pasang? Nah, kasih kolom barisnya dong, row-nya itu. Nah. Oke, ini nanti biar nggak usah ngitung-ngitung lagi kan. Ya, oke. Nah, oke. Jadi ini sudah jadi analisisnya ya. Nah, ini punya Arik sudah jadi. Apa kesimpulannya, Rik? Ada hubungan nggak antara APD, penggunaan APD sama kejadian kecelakaan kerja? Arik. Ada hubungan, Ibu? Mana yang dibaca, Rik? Kok bisa disimpulkan ada hubungan? Fishernya, Ibu.
Oke, Pfizer-nya. Kalau ada hubungan, kamu harus ngitung apa lagi, Rik? Ada yang kurang nggak tadi? Di bagian tabelnya. Iya, enggak, bukan di bagian tabel, bagian statistiknya. Kalau ada hubungan kan ada harus ngitung koefisien asosiasi ya, Rik ya. Ini kan signifikan berhubungan, Pak. Ayo, silakan koefisien asosiasinya dikeluarkan juga, Rik. Oke. Nah, clear, Res. Tapi sudah. Jadi di situ ada hubungan antara penggunaan APD dan kejadian kecelakaan kerja, hubungannya cukup kuat ya, 0,51. Itu ya. Jadi waktu ngomong ada hubungan atau tidak, kita menggunakan Fisher eksak karena ada satu sel yang nilainya di bawah 5. Jadi kita tidak bisa pakai continuity correction. Kita harus menggunakan Fisher eksak. Kemudian setelah kesimpulan ada hubungan, baru kita perjelas hubungannya bagaimana. Hubungannya baik-baik saja gitu ya. Jadi koefisien asosiasinya nilainya 0,5. Kalau misalnya tadi ini yang awal tadi misalnya ini satu rangkaian penelitian ya, yang tadi 1454 ini 10,5, berarti ini 0,5 lebih dominan gitu, nanti kita bisa memperbandingkan. Asalkan apa? Asalkan variabel kira-kira yang dependennya sama gitu ya. Jadi seperti saya contohkan tadi, misalnya ini ada status gizi, ada jenis kelamin, ada asupan, ada kelompok umur. Nah, nanti kita bisa melihat mana yang paling kuat hubungannya dengan jenis dengan status gizi di antara variabel-variabel tadi yang kita teliti. Oke, itu kira-kira. Terima kasih Arik, boleh stop share. Ya, gampang kan ya? Semoga gampang ya. Itu kalau ini cepet banget kok. Orderan juga cepet. Nanti kalau entry misalnya data besar, sudah jadi ada cross tabulasinya, sudah ada tabel silangnya, sangat mudah sekali untuk melakukan entry-nya dan bisa dilakukan entry-nya dengan cepat. Oke. Nah, ini ada banyak contoh soal di situ, mungkin nanti dicoba-coba ya. Kan mungkin 2 minggu lagi sudah UAS ya. UAS-nya itu soalnya beda-beda. Mungkin ada satu yang dapat UJT, teman yang lain dapat ANOVA, teman yang lain dapat regresi, teman yang lain dapat chi-square, kan begitu ya. Jadi nanti yang chi-square paling contoh soal, seperti ya contoh-contoh soal itu, kan karena nggak mungkin misalnya data 100 kita suruh mahasiswa entry dengan entry 1 sampai 100 kali, nanti waktunya habis. Jadi kalau sudah ada tabel silangnya, kita tinggal entry dengan gaya tabel silang tadi. Saya yakin itu sangat gampang kok menggunakannya. Dan itu bisa dikerjakan dengan cepat, dan kita dapat segera mungkin mengambil kesimpulan apakah ada hubungan ataukah ada perbedaan. Oke, itu kira-kira dari saya. Monggo silakan kalau masih ada pertanyaan. Zanifa, kamu tidak nanya lagi? Yeah. Saya cukup suka materi yang ini, Bu, jadi saya kayak senang gitu belajarnya. Waduh, tapi ini loh yang ini terakhir kali ya, maksud terakhir kali baru seneng ya, harusnya dari kemarin ya. Soalnya kemarin itu ada beberapa step yang kayak bingungin gitu, Bu, jadi kayak harus belajar sendiri lagi, nonton lagi gitu. Oh ya, tak apa-apa, yang penting clear ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu mau tanya. Nah, kenapa? Tadi kan saya kan jawab pakai Fisher ya Bu, karena pakai Fisher terus yang lihatnya itu kan lebih dari 20% ya Bu ya? Iya. Itu dilihatnya dari mana ya Bu tadi? Lah tak aku overestimate gue ngeh loh. Coba kamu share screen lagi. Rek. Tak pikir aku komisi wakil gue kata takok yo, Bu Fisher ngono. Itu loh Ri, bawah sendiri itu loh. Satu sel, bawahnya chi-square, ada tulisan kan? Satu sel 25%, bawahnya chi-square, bawahnya tabel chi-square kotak. Oh ini. Itu kan 25%, padahal syaratnya itu maksimal 20%. Ini kan berarti di atas 25, di atas 20 kan 25 itu. Iya Ibu.
Nah, ya itu yang menyebabkan kamu pakai visor. Ya ampun, mau mbok itu mbak iku ya. Ambek kanan kiri oke ta ambek iki, ambek apa biasanya ambek kancing baju. Kalau ngelihat di ininya gimana Ibu? Kalau tabel Nah, kan soalnya nggak kamu keluarkan. Ayo keluarkan dulu expected count-nya. Tadi nggak kamu keluarkan, Ri. oh pantesan. Nah, saya sih cuek saja, tapi kira ngono cara liya kok wis gak apa-apa. Bukan di situnya, di sel, di sel. Oh yang ini. Coba kamu continue lagi. Oh. Oh iya, sudah Ibu. 4, 20, itu ada yang 2,6 itu loh, yang kadang-kadang sama pernah itu loh ya. Itu kan cuma 2,6 kan, berarti di bawah 5 kan, Ri? Iya Ibu. Itu dari 4, itu sudah 25%. Padahal batasnya itu 20% kalau mau pakai continuity correction. Jadi kalau 2 kali 2 itu harus semuanya di atas 5, baru bisa pakai continuity correction. Ya. Ya, baru paham Ibu. Oke, untung sadar. Banyak Bu Mauda. Iya, apa? Enggak, sudah Ibu. Makasih banyak. Oke, ya, boleh stop share. Nah, ini ada lagi yang tanya Faiza. Faiza, kenapa Faiza? Izin memastikan Bu, iya. berarti untuk UASnya nanti kurang lebih mirip sama kuis kayak kemarin ya Bu? Kuis kemarin, ya, hampir mirip ya seperti itulah nanti satu dosen, satu mahasiswa begitu ya. Nanti bisa saja misalnya dimasukkan. Saya lupa, kalau ini dimasukkan bersama-sama apa satu-satu ya? Terus saya lupa enggak, Mbak? Ada Bulina enggak di sini? Kalau kemarin satu-satu, Bu. Loh, yang kemarin satu-satu ya? Iya. Bu Nuni, Bu Nuni memantau enggak? Bulina? Pokoknya prinsipnya hampir mirip sama yang kayak UTS itu loh, Mbak. Ya. Jadi nanti tapi satu mahasiswa dapat satu soal ya. Satu mahasiswa dapat satu soal dikerjakan. Saya lupa saya itu kan kemarin dimasukkan bareng gitu ya. Apa nanti dimasukkan bareng apa dipanggil satu-satu itu yang saya lupa. Kayaknya dipanggil satu-satu kayaknya. Ya. Itu tapi yang jelas soalnya beda-beda Mbak Nabila. Jadi mungkin Nabila dapat UJT, terus Zanifa dapat chi-square, Ari dapat regresi gitu ya. Kita punya bab soal banyak. Sama-sama UJT belum tentu angkanya sama. Ya. Sama-sama UJT belum tentu angkanya sama. Nyantai saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. J, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Sampun? Ya, Rizal. Kenapa Rizal? Izin bertanya Bu, tadi kan kalau pakai yang terakhir tadi itu kan cepat Bu ya. Kalau misal kita itu punya survei atau memiliki data dari semacam GFORM itu kan bentuknya spreadsheet ya Bu. Iya. Itu kira-kira memasukin ke SPSS itu tinggal di copy atau di input satu-satu gitu Bu. Oke, saya share screen ya. Saya jawab pertanyaan Rizal. Nah, mungkin ini harusnya pertanyaan ini muncul di awal pertama kali kuliah waktu pelajaran entry data gitu ya. Ya, Mas, entry data itu saya bisa open dalam bentuk ini ya, open data. Open data itu bisa dalam bentuk ini bentuknya, Mas. Ya, ini yang bisa diekspor. Ya, jadi nanti kalau Mas Rizal punya GFORM itu Excel ya bentuknya ya? Iya Bu, spreadsheet yang ya kayak Excel. Jadi nanti dirapiin dulu Mas, kadang-kadang ada error, ada apa yang ada bahasa-bahasa gak jelas itu dirapiin dulu Mas, dirapiin sampai semua sudah dalam bentuk notasi-notasi angka atau huruf yang jelas begitu ya. Jangan yang dolar-dolar ngono wis dihilangi dhisik Mas, dibersihin. Kemudian ini nanti simpan aja dalam bentuk Excel, nanti bisa dipanggil Mas di sini. Ya. Ini bisa dipanggil langsung Excel-nya. Ya. Ya, enggak masalah kan? Atau kalau mau kopas itu sebetulnya gampang sekali, tapi kopas itu resiko kalau menurut saya ya. Misalnya di sini saya punya Excel apa ya?
Saya coba saya cari Excel. Sebentar. Ini, aduh, ini AVku ini bermasalah. Ini misalnya saya buka Excel ya, ada file Excel. Excel itu kalau di copy, di kopas, di paste, di SPSS, itu juga mau. Ah, sorry, saya salah. File. Nah, ini misalnya, ini saya punya rekap absen ya. Nah, ini aja deh, ini datanya orang, enggak apa-apa. Nah, ini misalnya saya punya data seperti ini, Mas. Ya, ini kan sudah Giformmu nanti bikin rapi, Mas ya, bikin rapi seperti ini. Terus ini kamu mau ambil gitu ya. Misalnya kok saya bingung bunga muda ya, ambil saja. Ambil misalnya ini, ambil semua juga enggak apa-apa. Ambil semua, misalnya saya copy, kemudian saya paste di sini. Bentar. Nah, ini langsung, Mas. Tapi ini jadinya nama variabelnya enggak ada. Ya. Kenapa? Jadi kamu harus lihat, oh ini nama, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Tapi kalau tadi saya ngambilnya tidak di sini, misalnya tadi ini kan dalam bentuk Excel seperti ini kan sudah ada nama, RM, jenis kelamin, alamat, ini tak tutup ya, tak tutup. Oh, nah, tak tutup misalnya, bisa tutup lagi. Nah, ini kan tadi data yang saya kopas dengan buka 2 window ya. Sekarang saya data yang benar-benar saya ambil. Ini saya new lagi, new data lagi. Nah, misalnya saya ambil, saya punya file Excel, Excelnya yang tadi ya. Excel yang tadi, saya open data. Nah, di sini saya pilih Excel, ya. Saya pilih Excelnya. Oke, saya pilih Excel, saya letakkan posisi yang benar. Saya cari tadi direktorinya. Tadi itu data itu di sini. Ini direktorinya nanti dicari ya, diingat-ingat ya. Nah, ini data sampel tadi ya, saya oke. Kok lama? Nah, ditanya, ini sheet satu-satunya kan tadi. Ini kalau sheet-nya banyak diingat-ingat ya, Mas Rizal ya. Ini sheet satu-satunya tadi saya ingat hanya punya satu sheet, saya oke. Nah, ini datanya lebih rapi, Mas. Ada namanya, sudah. Yang di atas itu tadi file pertama. Baris pertama itu nama variabel bisa langsung masuk seperti ini. Jadi dengan menarik file itu jauh lebih aman ya dibandingkan dengan cara saya yang pertama tadi yang saya buka 2 window kemudian saya tempel. Itu resiko geser dan resiko salah, Mas. Ya. Itu cara tarik datanya. Jadi cara memasukkan data dari Excel. Ya. Jadi banyak ada tadi beberapa fasilitas ya. Oke, itu kira-kira Mas Rizal, ada pertanyaan lagi? Ya Bu, udah Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sami-sami. Sampun, tidak ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, berarti untuk materi K-Square saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semoga nanti kita ketemu di UAS dan bisa mengerjakan semuanya biar lulus ya.
Nah, dosennya itu sopan kalau ada mahasiswanya lulus. Mahasiswanya dapat bagus-bagus itu kita juga tidak merasa rugi ngasih nilai bagus, asalkan memang benar-benar bisa. Oke, saya akhiri. Arik, Rek, protes Bu, saya 100 kan ya Bu ya, kalau yang uji Bu Mahmudah loh Rik ya. Nanti kalau yang dapat nguji kamu Bu Lina atau Bu Nuni kan nggak janji tadi. Oke Rik, semoga kamu nanti ketemu saya, nanti tak kasih 100 kalau kamu benar ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi